Kabur aja dulu adalah tanda bahwa negara gagal memberikan kepastian masa depan untuk warganya. Wih, lagi rame nih soal pergi aja dulu. Sebetulnya gue udah dari lama dengar ide ini dari beberapa teman sebelum akhirnya hashtag ini tuh jadi viral. Tapi yang mau gue omongin adalah sebetulnya kenapa muncul ide banyak orang yang memilih untuk meninggalkan negaranya. Australia, negara Skandinavia. New Zealand deh. Aku sih Eropa gitu sih. Aku juga sih. Jadi gini, sudah bekerja keras, udah sekolah tinggi, tetapi tetap kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Gajinya nggak cukup buat beli rumah, budaya kerja yang kurang bagus, dan sistem amburadul yang terasa lebih berpihak kepada mereka yang punya koneksi. Jadi wajar kalau akhirnya muncul pertanyaan, daripada capek di sini, kenapa nggak cari hidup yang lebih baik di luar negeri? Jadi gue merasa inilah yang melahirkan fenomena hashtag kabur aja dulu. Jadi fenomena ini tuh bukan sekedar keinginan buat jalan-jalan atau traveling atau cari suasana baru, bukan. Ini semacam krisis kepercayaan dari generasi muda yang terdidik terhadap sistem yang seharusnya menjamin masa depan mereka. Ketika mereka melihat negara lain memiliki kebijakan yang lebih baik, infrastruktur yang lebih tertata, dan kehidupan yang lebih layak, keinginan pindah jadi makin kuat. Sama kayak kita nyari kos-kosan aja dengan lingkungan yang lebih bagus, pasti kita lebih tertarik untuk pindah ke situ. Nah, jadi ada beberapa alasan utama kenapa anak muda atau warga terdidik ini punya ide untuk pergi. Pertama, biaya hidup yang nggak realistis, kayak harga properti yang terlalu tinggi, membuat mimpi beli rumah itu kayak nggak mungkin, kecuali dapat warisan. Terus budaya kerja yang toksik, korupsi, pendidikan mahal, dan kalaupun sudah lulus gitu ya, tetap sulit dapat kerja, nggak keserap karena sistem pendidikannya nggak sesuai dengan industri. Dan yang paling penting terakhir adalah ketidakpastian hukum. Koruptor, korupsi triliunan bisa divonis ringan. Meskipun akhirnya kemarin direvisi, itu pun harus dengan intervensi Pak Prabowo dan harus viral dulu gitu. Jadi nggak ada kepastian hukum. Terus kebijakan publik yang buruk dan nggak berpihak sama masyarakat. Jadi kalau kamu merasa relate sama semua ini, yang melatar belakangi fenomena pergi aja dulu, lo nggak sendirian sebetulnya. Generasi muda di berbagai negara juga mengalami hal yang serupa. Jadi ini fenomena global, nggak cuma di kita aja. Jadi fenomena ini tuh nggak unik sebetulnya. Nah, sejarah mencatat banyak negara mengalami gelombang migrasi anak muda terdidik akibat ketidakpuasan terhadap sistem. Beberapa contoh di Eropa Timur. Di tahun 90-an sampai sekarang, setelah Uni Soviet bubar, banyak anak muda dari Polandia, Romania, Ukraina pada pindah ke Jerman dan Inggris karena soal alasan gaji yang rendah dan korupsi. Terus Amerika Latin, tahun 2000-an sampai sekarang, krisis ekonomi itu bikin kriminalitas jadi tinggi. Akhirnya banyak warga Venezuela, warga Argentina, dan Meksiko pindah ke negara lain. Banyak juga yang pindah ke Amerika. Makanya kemarin Donald Trump bikin peraturan ketat soal ini. Korea Selatan dan Jepang, budaya kerja yang terlalu menekan dan stres yang tinggi, harga rumah yang nggak masuk akal juga mendorong banyak anak mudanya pindah ke Kanada dan Australia. Nah, semua contoh ini memiliki pola yang sama, yaitu negara gagal memberikan rasa aman dan masa depan yang layak bagi anak mudanya atau bagi warganya. Nah, fenomena ini ada istilahnya juga nih, bisa dijelaskan melalui istilah brain drain. Istilah ini pertama kali digunakan di Inggris di tahun 1660. Istilah ini menggambarkan migrasi ilmuwan, insinyur, dan tenaga profesional dari Inggris ke Amerika Serikat dan Kanada. Brain drain mengacu pada hilangnya tenaga kerja terdidik yang mengakibatkan kemunduran ekonomi suatu negara. Nah, ketika anak muda berbakatnya memutuskan untuk pergi, dampaknya ini bisa sangat serius. Ya udah jelas, pertumbuhan ekonomi yang semakin berat karena kurangnya tenaga kerja terampil yang menghambat inovasi
daya saing global yang menurun, siklus ketidakpuasan yang terus berlanjut. Karena kalau orang tuanya pindah, otomatis anaknya juga ikut pindah, tetangganya ikutan pindah. Jadi ini siklus yang bisa menular ya, dan itu adalah sebagian dari bahayanya ketidakpercayaan kepada pemerintah, sehingga memperparah keinginan warganya untuk pergi. Nah, kemarin ada menteri yang bilang kalau anak muda yang punya ide memilih untuk pergi berarti nggak nasionalis. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Tapi apakah nasionalisme itu harus dibayar dengan hidup susah di negeri sendiri? Anak muda pergi itu bukan karena kurang cinta tanah air, melainkan karena negara gagal memberi alasan untuk tetap bertahan. Karena negara gagal memberikan kebijakan yang cocok buat mereka, yang mengakomodir keresahan mereka. Nah, selama ini kan anak muda itu cuma jadi objek eksploitasi elektoral. Pemimpin muda pun yang berkuasa gitu ya, banyak dari produk nepotisme. Gue gak usah sebutin siapa orangnya. Istilah anak muda pun jadi mata uang politik. Dan bahkan sudah ada yang menghitung bagaimana mengeksploitasi anak muda hingga 2045 dengan istilah Indonesia Emas dan bonus demografi. Kita akan mengalami puncak bonus demografi. 68,3 total penduduk Indonesia berusia produktif. Yang ini terjadi hanya 1 kali dalam peradaban sebuah negara. Bonus demografi itu hanya terjadi 1 kali dalam peradaban sebuah negara. Ini bisa menjadi peluang. Jadi pemerintah tuh nggak melihat mereka sebagai individu yang punya kebutuhan, punya harapan, punya jiwa. Jadi sekedar angka dan statistik. Di sisi lain juga mereka nggak nyiapin program atau kebijakan jangka panjang yang jelas gitu. Yang parahnya, keresahan mereka dibalas dengan tuduhan tidak nasionalis. Belum lagi soal stigma bahwa generasi tertentu atau misalnya aja Gen Z, sama generasi yang lebih tua dianggap tidak seproduktif generasi sebelumnya. Padahal kerusakan sistem dan krisis saat ini adalah kebijakan generasi sebelumnya. Nah, ini memperparah juga stigma-stigma kayak gini. Jadi berhenti deh ngestigmain orang nggak nasionalis atau nggak lebih produktif dari generasinya masing-masing. Mendingan fokus aja berantas budaya korupsi yang udah turun-menurun, nepotisme, dan kawan-kawan. Karena itu yang mempersempit peluang dan kompetisi sehat bagi anak muda yang punya ide buat kabur dari negaranya. Nih, jadi kalau pemerintah nggak berbenah, dalam 10-20 tahun ke depan nih, Indonesia tuh bakalan kehilangan generasi terbaik. Resiko mengalami kemunduran itu gede banget. Kalau negara serius kepengen warga terdidik tetap tinggal, solusinya bukan sekedar menyuruh mereka untuk pasrah. Jangan stigma mereka sebagai generasi yang manja atau mempertanyakan nasionalismenya. Yang harus dilakukan adalah mengakomodir keresahan mereka, misalnya memperbaiki upah sesuai biaya hidup, mengelola pajak dengan bijak, menciptakan peluang dan lingkungan kerja yang sehat, memberantas korupsi, transparansi, mereformasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, biar lulusannya terserap, nggak banyak nganggur. Anak SD jangan dipaksa coding. Memberikan perhatian khusus soal penyakit korupsi dan nepotisme, memberikan kesempatan berdasarkan kompetensi bukan hubungan keluarga misalnya. Berkomitmen sama isu lingkungan, menciptakan lingkungan hidup yang lebih layak buat masa depan anak mudanya. Ya kalau dari lingkungannya udah buruk, siapa juga yang mau tinggal? Idenya kan gitu, paling pindah kota aja. Tapi ini kan kabur aja dulu yang dimaksud pindah ke luar negeri. Jadi masalahnya lebih serius dari sekedar lingkungan yang buruk. Kayaknya ini lebih ke sistem. Nah, jadi kesimpulannya mendingan kabur aja dulu atau bertahan di negeri sendiri. Lagi-lagi fenomena kabur dulu tuh nggak selalu berarti soal berkurangnya kadar nasionalisme seseorang. Seperti yang dituduhin sama ketum partai beringin. Cinta tanah air tuh bukan soal sekedar tempat tinggal, tapi juga soal bagaimana negara memperlakukan warganya. Nasionalisme di era modern kayak gini tuh bukan soal retorika kosong lagi atau hafal lagu nasional,
melainkan menciptakan lingkungan di mana warga negara merasa dihargai dan memiliki masa depan yang jelas di negeri sendiri. Nah, menstigma masyarakat yang menunjukkan keresahan sebagai warga yang tidak nasionalis justru adalah bentuk komunikasi yang sangat buruk dan kontraproduktif buat pemerintah. Daripada nyalahin gitu ya, lebih baik bertanya, kenapa mereka mau pergi? Dan apa yang negara bisa lakuin biar mereka tetap tinggal? Gitu guys. Jadi gue punya saran buat pemerintah. Wih gila, nyaranin pemerintah, nyaranin Pak Prabowo ya, saran buat Mas Gibran juga. Nih ya, beberapa negara berhasil mengatasi fenomena kabur aja dulu dengan kebijakan yang fokus pada kesejahteraan anak muda. Korea Selatan dan Jepang memperbaiki budaya kerja serta memberikan intensif bagi wirausaha. Singapura menjaga warga terdidik mereka dengan sistem tabungan wajib dan beasiswa. Jerman menawarkan pendidikan gratis serta kebijakan ekonomi yang stabil. Cina bahkan punya program khusus untuk menarik kembali warganya yang sempat kerja di luar negeri. Bikin gitu kebijakan yang bagus. Bikin kebijakan soal perumahan yang lebih terjangkau. Dukung ekosistem wirausaha yang bebas pungli, bebas dari premanisme. Ini dilihat-lihat elit kayaknya ngumpul bareng nih sama preman. Itu kan salah satu keresahan warga juga. Reformasi dunia pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri. Dan yang terpenting adalah pemberantasan korupsi dan kawan-kawannya termasuk nepotisme. Jadi nggak kepikiran tuh warga mau pindah kerja di negara lain kalau sistemnya udah dibenerin. Jadi sebenarnya keputusan mereka itu ada di tangan pemerintah. Kalau negara ingin warga berbakat atau warga terdidik tetap tinggal, solusinya ya ciptain alasan kuat buat mereka mau bertahan. Dengan kebijakan yang tepat, bukan nggak mungkin Indonesia emas tuh jadi nyata. Bukan sekedar narasi yang berbau eksploitasi. Jadi menurut kamu, apakah masih ada harapan untuk Indonesia untuk berubah? Mencegah warga yang terdidik untuk keluar negeri, menghentikan brain drain dari sekarang, memutus mata rantai mimpi-mimpi hidup layak di negara orang, atau memang lebih baik warga kabur aja dulu. Nah, keputusannya semua ada di tangan warga, tapi kebijakan ada di tangan pemerintah. Sekian dari gue, Parasit Kota. Tetap kritis dan tetap peduli. Bye.